tentang analisis data berkala. Oke, nah apa itu data berkala atau time series data? Jadi analisis data berkala ini kita sudah pernah mempelajarinya di awal pertemuan, bahwa data dilihat berdasarkan waktu pengumpulannya. Salah satunya itu disebut sebagai data time series. Nah, data time series maksudnya apa? Maksudnya adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya dalam satu waktu. Kalau datanya cuma ada satu waktu, itu dinamakan data cross section. Nah, karena ini ada beberapa waktu, berarti ini disebut sebagai data berkala atau time series data. Biasanya ini untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Jadi karena ini dari waktu-waktu, maka dia berguna untuk mengetahui kira-kira dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari, dari minggu ke minggu itu bagaimana perkembangan dari datanya. Menurunkah, naikkah? Nah, sehingga ini seringkali data berkala itu digunakan untuk melihat perkembangan produksi, harga jual produk, hasil penjualan, jumlah personil, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya data berkala atau data di masa lalu ini bisa digunakan untuk membuat yang namanya ramalan, prediksi. Jadi nanti kita buat itu menjadi sebuah garis tren. Dari sana kita bisa merencanakan atau meramalkan nih, kira-kira nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan produksinya berapa ya, atau harga jualnya menjadi berapa ya. Nah, itu adalah gunanya data masa lalu, dan gunanya kita menggunakan data berkala ini nanti menjadi sebuah garis tren agar kita tahu nilai di tahun-tahun atau di waktu-waktu selanjutnya atau di masa depan. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini sebelum ke sana kita tahu dulu perbedaan untuk menghitung data genap dan data ganjil. Apabila data yang kita punya itu datanya genap, artinya di sini ada 8, ada 6 ya, ada 6 tahun, ada 8 tahun. Kita nanti akan membaginya ke dalam sebuah dua kelompok yang sama. Nah, dua kelompok yang sama ini maksudnya kalau ini ada 8, berarti nanti kita bagi 8 ini dibagi menjadi dua bagian yang sama, ada 4 ya. Jadi nanti ada 4 tahun pertama, ada 4 tahun selanjutnya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, kalau di sini ada 6, berarti kita bagi 2, nanti ada 3 ya. Berarti 3 untuk kelompok 1, 3 untuk kelompok 2. Nah, kemudian kalau datanya ganjil gimana? Oke, nah kalau datanya ganjil contoh di sini ada 7 ya, 7 tahun. Berarti nanti harus kita bagi menjadi dua yang sama, supaya sama maka di tengah-tengahnya nanti kita hilangkan gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau 10 kita bisa langsung membaginya ya. Jadi ada 5, ada 5, kelompok 1 5, kelompok 2 5. Tapi kalau 7 maka yang di tengah-tengah ini nanti kita hilangkan. Contoh di sini ada 7 tahun, maka di tengah-tengah ini yang tahun keempat kita buang supaya kita bisa membagi data itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, selanjutnya nanti kita untuk menghitung trennya, untuk peramalan tadi ya, kita butuh nilai dari Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2 itu tadi kita peroleh dari pembagian kelompok menjadi dua bagian yang sama ya. Jadi kalau datanya ini ada 7, kita perlu membaginya menjadi dua bagian yang sama, sehingga yang tengah kita hilangkan, sehingga di sini Y1 itu bisa kita peroleh dengan cara menambahkan nilai dari X1, X2, X3 dibagi 3. Kalau di sini berarti X5, X6, X7 ini nilai dari Y2 dibagi 3 sama. Nah, kalau datanya genap berarti kita nggak perlu mengeliminasi atau menghilangkan nilai tengahnya karena sudah dibagi 2 sudah sama, 4, 4. Nah, ini berarti pembaginya menyesuaikan, dibaginya 4 gitu ya. Nah, nanti kita peroleh angka untuk Y1 dan Y2. Selanjutnya, kita perlu juga menentukan yang namanya titik absis atau tahun dasar dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, sehingga tadi ya, contoh untuk datanya yang genap, kita punya tiga tahun pada masing-masing kelompok. Di sini ada 6 tahun, kita bagi menjadi 2 sehingga kelompok 1 ada 3, kelompok 2 ada 3. Nah, ini ya, misal ini tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, ini kita kasih kode mulai dari angka 0 dulu. Jadi dimulai dari 00, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang akan kita jadikan sebagai nilai tahun dasar adalah yang di tengah-tengahnya. Ini tahun tadi dibagi
dua kelompok ya, ada 6 tahun dibagi dua kelompok, jadi 3, kelompok 1 3, kelompok 2 3, kita ambil yang tengah. Nah ini tengahnya berarti angka 1, di sini angka 4, berarti nanti titik absisnya ada 2 yaitu 1 dan 4, kita ambil yang di tengah-tengah. Kemudian untuk untuk 8 tahun ya, 8 tahun ini kalau kita bagi menjadi 2, sama, kita mulai dari 0 sampai di sini 7, kita ambil di tengah-tengah. Karena kita harus mengambil di tengah-tengah, maka tengah-tengahnya di sini ya setengah, 1,5, 5,5. Nah ini 1,5, 5,5 gitu untuk titik absisnya kalau datanya ada 8 tahun. Kemudian kalau ganjil gimana? Nah ini ganjil ya untuk 7 tahun, sehingga tadi kalau ganjil kita harus mengeliminasi nilai yang tengah-tengah ini, tahun yang tengah-tengah, supaya kita dapat membagi data menjadi dua kelompok yang sama. Kemudian kita tentukan titik absisnya, ini pas di tengah ada nilai 1, ini ada 5. Nah ini kita nggak menganggapnya, sehingga kita buang atau kita eliminasi. Selanjutnya untuk bisa melihat trennya atau tadi ya peramalan, kita punya yang namanya fungsi. Di sini fungsinya yaitu y sama dengan a plus bx. Nah nanti kita butuh untuk menghitung nilai a dan b ini. Untuk menghitung nilai a dan b kita membutuhkan yang namanya titik koordinat x, y. Nah tadi y itu dihitung dari mana? Dari nilai Y1 dan Y2 yang kita peroleh dari membagi data menjadi dua kelompok yang sama tadi. Nah, untuk memudahkan kalian paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada PT Sukses Makmur Sejahtera dan di sini ada tahun 92 sampai 99. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa penjualan pada 2 tahun selanjutnya. Jadi tahun 2000 dan 2001. Nah, di sini ya, tadi tahun 92 sampai 99. Di sini ada berapa tahun? Ada 8 tahun. Sehingga kita perlu membaginya menjadi dua bagian yang sama, ada di sini ya. Nah, sehingga kita bagi dua agar ada kelompok 1 ada kelompok 2. Untuk mencari nilai Y1 dan Y2, kita harus menambahkan data ini ya, 4 tahun pertama dari 10.164 ditambah 11.169 ditambah 12.054 ditambah 12.325,4, nilainya adalah 45.714. Nah ini dibagi dengan jumlah datanya, ada 4 tahun ya untuk kelompok 1 dibagi 4. Nah ini hasil dari Y1. Kemudian sama untuk Y2 juga kita tambahkan semua ini, setelah itu kita bagi dengan jumlah datanya 4. Di sini 13.800 sekian ya gitu. Nah di sini kita sudah bisa langsung tahu nih nilai untuk Y1 dan Y2. Nah ini nanti kita masukkan ke koordinat 1 dan koordinat 2. Jadi kita harus membuat dua koordinat 1 dan koordinat 2, di mana masing-masing koordinat ini isinya adalah X dan Y. Koordinat 1 berarti X dan Y untuk koordinat 1. Nah X nya adalah titik dasarnya, titik absisnya, ini yang warna merah. Kita ambil di tengah ya tadi, karena di tengah maka kita ambil 1,5. Jadi X ini selalu dimulai dari angka 0 untuk menentukan nilai titik absis ini, X ya. Nah X itu kita ambil di tengah 1,5. Kemudian nanti di koordinat 2 berarti di kelompok 2 ini 5,5 untuk nilai X nya. Nah ini 1,5, ini 5,5. Dan di sini berarti Y1 ini Y2. Y1 nya ini 11.400 kita taruh di sini, dan ini Y2 nya 13.000 kita taruh di sini. Nah setelah kita tahu nilai dari koordinat 1, koordinat 2, XY, nah kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah persamaan tadi ya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y berarti kita masing-masing nanti ya, persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1 kita isi dulu, Y nya tadi ya 11.000 kita masukkan ke sini, sama dengan A plus B belum diketahui, dan X nya 1,5. Setelah itu persamaan kedua sama, berarti kita ambil Y nya ya, Y kedua ini 13.000 sekian, kemudian sama dengan A plus B 5,5, ini berarti X untuk koordinat 2 yang kita peroleh di sini tadi ya. Nah baru kita masukkan dalam mencari nilai trennya, mencari nilai dari fungsi tadi.